Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum dengan NIM 2011105030020 dari Prodi Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Abdul Wadud Nafis, LC.MII, selaku dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Islam Nusantara. Beliau membahas mengenai dinasti pada masa peradaban pada masa dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yaitu pendiri dari dinasti Abbasiyah ini adalah Abdullah As-Saffah Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas pada tahun 104 sampai 136 Hijriah. Pendirian dinasti ini dilatar belakangi kaum Abbasiyah yang merasa berhak memimpin umat Islam dibanding Bani Umayyah karena mereka keturunan dari Bani Hashim yang secara nasab lebih dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun tiga poros utama dalam pendirian dinasti Abbasiyah, yaitu ada Humaimah atau Yordania, yaitu dijadikan sebagai pusat perencanaan, Kufah atau Irak sebagai kota penghubung, dan juga Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Selanjutnya, beliau juga membahas tentang para pemimpin-pemimpin yang berhasil melakukan perubahan terhadap Bani Abbasiyah, pemerintahan Islam. Adapun yang pertama yaitu Abul Abbas As-Saffah atau selaku pendiri dari dinasti Abbasiyah ini. Selama kepemimpinannya, ia tidak terlalu fokus menaklukkan daerah lain karena pertempuran di kawasan Turki dan Asia Tengah terus bergolak. Belum lagi karena kesibukannya mengurus masalah internal untuk menguatkan pilar-pilar negara yang saat itu masih belum sepenuhnya selesai. Beliau meninggal di kota Hashimiyah karena sakit pada tahun 136 Hijriah atau 753 Masehi. Saat itu beliau berusia baru 33 tahun, dan sebelum ia meninggal, ia menunjuk saudaranya yaitu Abu Ja'far Al-Mansur untuk menggantikannya. Selanjutnya, pada masa Abu Ja'far Al-Mansur atau bertepatan pada 136 sampai 158 Hijriah atau 754 sampai 775 Masehi. Beliau berhasil melakukan beberapa ketetapan, yaitu pada tahun 762 Hijriah memindahkan ibu kota dari Damaskus ke Hashimiyah, kemudian dipindahkan dari ke Baghdad dekat Ctesiphon, bekas ibu kota Persia. Kedua, membentuk lembaga protokol negara dan sekretariat negara. Tiga, membentuk kepolisian negara dan membenahi angkatan bersenjata. Empat, mengangkat sejumlah personil untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang kelima yaitu di bidang pemerintahan, membentuk tradisi baru dengan mengangkut wazir sebagai koordinator departemen, kemudian menunjuk Muhammad bin Abdurrahman sebagai hakim, menambah tugas jawatan pos yaitu untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat pada khalifah. Yang terakhir yaitu menaklukkan kembali daerah-daerah yang melepaskan diri dari pusat pemerintahan. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ja'far Harun al-Rashid pada tahun 170 sampai 193 Hijriah atau 786 sampai 809 Masehi. Yang pertama yaitu beliau berhasil menetapkan beberapa gubernur, yaitu pertama belusukan, yang kedua sangat memperhatikan ilmuwan dan budayawan, yang ketiga yaitu sangat sulit mencari orang yang mau untuk diberikan zakat, infak, dan sedekah, yang keempat
Semua masyarakat merasa aman untuk keluar tengah malam, sangat mementingkan sarana prasarana, sangat giat menerjemahkan buku-buku asing, dan pada masa pemerintahannya, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan ilmu pengetahuan, dan juga kebudayaan, serta kesusastraan berada pada masa keemasannya. Pada masa inilah negara Islam dirinya sebagai negara terkuat tak tertandingi. Kemudian dilanjutkan oleh Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun, yaitu pada tahun 198 sampai 218 Hijriah atau 813 sampai 833 Masehi. Adapun perubahan yang berhasil ia tetapkan yaitu adanya pertanian berkembang lebih pesat. Khalifah datang kembali dengan ramai. Kafilah-kafilah dagang datang kembali dengan ramai. Yang ketiga yaitu lintas dagang dengan Tiongkok melalui dataran tinggi Pamir atau Silk Road dan jalur laut atau Sea Roads. Dari Teluk Persia kembali ramai. Kemudian dilanjutkan untuk menyediakan dorongan kuat kepada pengetahuan, ilmu kedokteran, matematika, dan juga filsafat. Menerjemahkan buku-buku Plato dan Aristoteles atau Hunain bin Ishaq. Kemudian pernah mengirim utusan kepada Raja Roma, Leo Armenia, untuk mendapatkan karya ilmiah Yunani kuno dan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketujuh yaitu wilayah Islam yang terus bertumbuh menjadi pesat atau semakin luas. Kemudian ada beberapa faktor yang mempengaruhi keruntuhan pemerintahan Abbasiyah. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya ada faktor internal, yaitu mayoritas khalifah akhir lebih mementingkan urusan pribadi dan melalaikan tugas dan kewajiban mereka terhadap negara. Kemudian luasnya wilayah kekuasaan kerajaan Abbasiyah, sementara komunikasi antara pusat dengan daerah itu sulit dilakukan. Yang ketiga yaitu adanya permusuhan antar kelompok suku dan kelompok agama. Yang keempat, merajalelanya korupsi di kalangan para pejabat kerajaan. Yang kelima yaitu semakin kuatnya pengaruh keturunan Turki yang mengakibatkan kelompok Arab dan Persia menaruh kecemburuan atas posisi mereka. Yang selanjutnya yaitu ada faktor eksternal. Di antaranya yaitu adanya perang salib yang berlangsung beberapa gelombang dan menelan banyak korban. Kemudian adanya penyerbuan tentara Mongolia atau tentara Mongol di bawah pimpinan Hulaguhan yang menghancurkan kota Baghdad, dan jatuhnya Baghdad oleh Hulaguhan menandai berakhirnya kerajaan Abbasiyah. Yang ketiga yaitu adanya atau munculnya kerajaan Safawiyah di Iran, kerajaan Utsmani di Turki, dan juga kerajaan Mughal di India. Mungkin itu saja yang bisa saya ulas kembali dari video presentasi Bapak Wadud. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.